Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Filemon 1 ayat 15 sampai yang ke-16 yang berbunyi demikian. Sebab mungkin karena itulah Dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita mampu melihat rencana Tuhan di balik konflik dan perubahan. Surat Filemon adalah salah satu surat yang paling pribadi yang ditulis oleh Rasul Paulus. Konteksnya cukup tegang. Onesimus, seorang budak, melarikan diri dari tuannya Filemon, diduga sambil membawa kerugian materi. Namun di perantauan Onesimus bertemu Paulus dan menjadi percaya kepada Kristus. Sekarang Paulus mengirimnya kembali kepada Filemon dengan sebuah pesan yang revolusioner. Dari ayat 15 dan 16 ini kita dapat merenungkan tiga hal penting. Yang pertama, kedaulatan Tuhan di balik peristiwa buruk. Saudara-saudara, Paulus menulis, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak. Paulus mengajak Filemon untuk melihat tindakan Onesimus yang melarikan diri bukan hanya sebagai sebuah pelanggaran hukum atau pengkhianatan, melainkan sebagai bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Seringkali dalam hidup kita mengalami perpisahan, konflik atau kehilangan yang menyakitkan. Namun iman Kristen mengajarkan kita untuk bertanya, Tuhan, apa yang sedang Engkau kerjakan di balik situasi ini? Terkadang Tuhan membiarkan sesuatu hilang sejenak untuk dikembalikan dalam keadaan yang jauh lebih baik. Yang kedua, perubahan status dari budak menjadi saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia pada masa itu melihat Onesimus hanya sebagai barang atau budak. Namun di dalam Kristus statusnya berubah total. Ia kembali bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara yang terkasih. Injil memiliki kuasa untuk meruntuhkan tembok pemisah sosial, suku dan kasta. Perenungan bagi kita adalah bagaimana kita memandang orang lain. Apakah kita masih menilai orang berdasarkan kegunaannya bagi kita seperti budak, atau kita melihat mereka sebagai sesama anggota keluarga Allah yang berharga? Yang ketiga, pemulihan yang kekal. Bapak Ibu Saudara terkasih, Paulus menekankan perbedaan antara sejenak dan selama-lamanya. Onesimus melarikan diri untuk waktu yang singkat, tetapi ia kembali sebagai saudara seiman untuk selamanya, kekekalan. Hubungan yang didasari oleh Kristus melampaui hubungan kontrak duniawi. Ketika kita mengampuni dan menerima kembali seorang dalam kasih Tuhan, kita sedang membangun sesuatu yang bernilai kekal. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi perenungan dari nats firman Tuhan ini? Nats ini memberikan perenungan yang sangat mendalam tentang bagaimana Tuhan bekerja di balik layar kehidupan kita. Berikut ada poin-poin utama yang menjadi perenungan bagi kita. Poin yang pertama, mengubah sudut pandang terhadap kehilangan. Paulus menggunakan frasa sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak. Perenungannya adalah Tuhan sanggup menggunakan peristiwa buruk untuk menghasilkan kebaikan yang besar. Secara manusiawi, Filemon dirugikan karena Onesimus lari, karena mungkin membawa hartanya.
Namun Paulus mengajak Filemon melihat dari sudut pandang Tuhan, providensia Allah. Seringkali kita hanya terpaku pada kehilangan atau masalah sesaat, tanpa menyadari bahwa Tuhan sedang mengizinkan hal itu terjadi, agar terjadi perubahan yang lebih besar dan permanen. Poin yang kedua, sejenak versus selama-lamanya. Saudara-saudara terkasih, perenungan ini mengajarkan tentang skala waktu Tuhan. Onesimus pergi untuk waktu yang singkat atau sejenak, tetapi ia kembali sebagai orang percaya yang akan bersama-sama dengan Filemon dalam kekekalan atau selama-lamanya. Jangan terlalu cepat menghakimi situasi buruk yang kita alami sekarang. Apa yang tampak sebagai kehilangan sejenak di dunia ini seringkali adalah cara Tuhan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang bernilai kekal. Poin yang ketiga, kuasa Injil yang mengubah identitas. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, Onesimus pergi sebagai budak, hina, tidak dianggap, tetapi kembali sebagai saudara, dikasihi, sederajat di dalam Kristus. Ini merenungkan tentang betapa luar biasanya kuasa Kristus di dalam Tuhan. Status sosial masa lalu yang kelam dan kesalahan fatal tidak lagi menentukan siapa kita. Injil mengubah seorang pencuri atau buronan menjadi saudara seiman. Perenungan bagi kita, apakah kita masih menilai orang berdasarkan masa lalunya, atau kita sudah melihat mereka melalui kacamata penebusan Kristus? Poin yang keempat, radikalitas pengampunan dan penerimaan. Saudara-saudara terkasih, Paulus meminta Filemon menerima Onesimus lebih daripada budak. Dalam budaya Romawi saat itu, budak yang lari bisa dihukum mati. Namun Paulus meminta Filemon melakukan sesuatu yang radikal, mengampuni dan mengasihi. Mengampuni bukan sekedar melupakan kesalahan, tetapi menerima kembali orang tersebut dalam kasih. Tuhan memanggil kita untuk meruntuhkan tembok permusuhan dan membangun jembatan persaudaraan, bahkan kepada mereka yang pernah mengecewakan kita. Poin yang kelima, hubungan ganda, manusiawi dan rohani. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Paulus menyebutkan baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa kekristenan tidak hanya bicara soal hal-hal surgawi, tetapi juga berdampak pada hubungan praktis di dunia. Menjadi orang Kristen berarti menjadi majikan yang lebih baik, karyawan yang lebih jujur, teman yang lebih tulus. Iman kita harus nyata dalam interaksi sosial sehari-hari secara manusia, bukan hanya saat di dalam gereja atau dalam Tuhan. Mungkin hari ini ada orang yang mengecewakan kita, atau ada situasi yang tampak berantakan. Belajarlah dari cara pandang Paulus, alih-alih menyimpan dendam. Cobalah melihat tangan Tuhan yang sedang bekerja. Karena itu mintalah kasih karunia Tuhan untuk bisa menerima kembali orang yang bersalah kepada kita, bukan lagi dengan penilaian yang lama, tetapi dengan kasih sebagai saudara di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus menjadi lebih baik dan lebih baik, hingga hidup kita senantiasa diperbaharui di dalam Tuhan. Sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya, amin.